Opening cerita Lawang Sewu yang baru diungkapkan melalui video YouTube memiliki kesan dramatis dan memikat, menciptakan aura misterius yang langsung menghipnotis penonton. Dengan suara dramatis dan latar belakang musik yang menyelubungi Lawang Sewu, video tersebut membawa penonton ke dalam perjalanan yang menarik dan mengungkap keajaiban sejarah serta keindahan arsitektur bangunan megah tersebut. Secara detail, Lawang Sewu dipresentasikan sebagai simbol kemegahan Semarang yang tak lekang oleh waktu, menghadirkan jejak sejarah perkereta-apian Indonesia yang menyentuh. Dari pembangunan hingga pengalaman menjelajah di dalamnya, setiap sudut Lawang Sewu dipaparkan dengan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Melalui efek visual dan narasi yang kuat, video tersebut berhasil mengundang penonton untuk merasakan atmosfer eksotis dan mistis Lawang Sewu, serta mengajak mereka untuk menjelajahi kekayaan sejarah dan arsitektur yang tersembunyi di dalamnya. Dengan pesan untuk berlangganan dan menyukai video, pembukaan cerita ini berhasil memikat penonton untuk terlibat lebih dalam dengan konten sejarah yang menarik. Suara dramatis mendominasi dengan latar belakang musik yang misterius. Selamat datang di Lawang Sewu, kemegahan mutiara dari Semarang. Gambar Lawang Sewu muncul di layar, diiringi dengan efek suara pintu terbuka di jantung kota Semarang, sebuah bangunan tua yang menyimpan jejak sejarah perkereta-apian Indonesia berdiri tegak. Gelap, kosong, eksotis sekaligus mistis. Gambar-gambar interior Lawang Sewu berganti-ganti, menampilkan keindahan dan kerumitan arsitektur. Inilah Lawang Sewu, yang secara harfiah berarti 1000 pintu, meskipun sebenarnya jumlah pintunya tidak sebanyak itu. Suara berubah menjadi penuh kekaguman. Dibangun sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah perkereta-apian Indonesia. Gambar-gambar dokumentasi sejarah perkereta-apian Indonesia muncul di layar. Arsitektur megahnya mencerminkan perpaduan antara gaya Belanda dan lokal, dengan ornamen-ornamen yang dipenuhi simbolisme. Gambar-gambar ornamen kaca patri dan hiasan-hiasan lainnya ditampilkan, dari ruang olahraga hingga tangga menuju bawah tanah yang menjadi saksi bisu masa pendudukan Jepang. Setiap sudut Lawang Sewu menyimpan cerita yang menarik. Suara menjadi lebih hangat dan mengundang. Ayo, mari kita jelajahi keajaiban sejarah dan keindahan arsitektur Lawang Sewu, mutiara dari Semarang yang tak lekang oleh waktu. Gambar Lawang Sewu kembali muncul di layar dengan pesan, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk lebih banyak konten sejarah yang menarik. Suara musik merdu memudar, dan video opening YouTube berakhir. Lawang Sewu, kemegahan mutiara dari Semarang. Salah satu landmark kota Semarang yang menyimpan perjalanan sejarah perkereta-apian di Indonesia, di jantung kota Semarang. Gelap, kosong, eksotis sekaligus mistis. Kesan itulah yang terpancar dari Lawang Sewu, bangunan tua yang berada di dekat Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah. Secara harfiah, Lawang Sewu berarti 1000 pintu, meski sebenarnya jumlah pintunya tidak sebanyak itu. Gedung ini awalnya dibangun sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, perusahaan kereta api swasta masa Hindia Belanda. Pembangunan kantor NIS ini beriringan dengan sejarah perkereta-apian Indonesia. Ini dimulai pada 1864 dengan pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api Semarang Tanggung, yang kemudian menghubungkan Surakarta dan Yogyakarta. Keberhasilan NIS membangun jalan kereta api mendorong minat investor untuk membangun rel di daerah lainnya. NIS berkantor di stasiun Semarang. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, NIS pun terdorong untuk membuat kantor baru yang megah. Arsitek P. de Rieu diberi kepercayaan untuk membuat desainnya. Tapi rancangannya tak jadi digunakan. Jacob K. Kleinhammer, B.J. Udang, dan dibantu arsitek muda G.C. Citroen kemudian ditunjuk untuk mendesain dengan mengacu arsitektur gaya Belanda. Mengunjungi Lawang Sewu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Begitu memasuki Lawang Sewu, pengunjung langsung merasa seperti berada di dalam lorong 1000 pintu. Setiap ruang memiliki pintu yang letaknya sejajar.
Banyaknya pintu ini berfungsi sebagai sirkulasi udara sekaligus mempermudah mobilitas pegawai NIS. Di lantai pertama, pengunjung akan menjumpai beberapa ruangan berisi dokumentasi sejarah perkeretaapian Indonesia dan sejarah gedung ini. Di sudut lantai pertama terdapat sebuah tangga menuju ruang bawah tanah. Di lantai 2 ada aula besar yang dahulu digunakan sebagai tempat perayaan atau pesta. Memasuki lantai 3, pengunjung bisa menjumpai satu ruangan besar berjendela. Dulunya, ruangan ini jadi tempat olahraga bagi pegawai NIS. Dari lantai ini bisa terlihat pemandangan sekitar Tugu Muda. Handinoto, dosen arsitektur Universitas Kristen Petra Surabaya, dalam Arsitek GC Citroen dan Perkembangan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya, 1915 hingga 1940, di jurnal Dimensi Volume 19 Agustus 1993, menjelaskan bahwa gedung ini sengaja dirancang dengan menyesuaikan iklim setempat. Tampias air hujan dan sorot matahari diantisipasi dengan adanya galeri keliling di sepanjang bangunan. Galeri keliling ini diberi atap dengan bertumpu pada susunan bata yang berbentuk lengkungan. Adapun kebutuhan ventilasi dan pencahayaan alami di dalam ruangannya terpecahkan berkat double gavel. Ini terlihat seperti atap susun yang kini sudah umum dipakai. Dalam tulisan lain bersama Irwan Santoso berjudul Pemberian Ciri Lokal pada Arsitektur Kolonial lewat Ornamen pada awal abad ke-20 di jurnal Dimensi Volume 39 nomor 1 Juli 2012, Handinoto mengurai ragam hias pada Lawang Sewu. Di ruang penerima terdapat kaca patri buatan Giles Schouten, seorang insinyur bangunan yang lebih dikenal sebagai desainer kaca patri. Kaca patri ini sampai sekarang menjadi salah satu daya tarik utama Lawang Sewu. Di gedung Lawang Sewu, Semarang, karya Schouten dibuat penuh dengan simbolisme, kata Handinoto dan Santoso. Ornamen kaca patri pertama melambangkan kemakmuran dan keindahan alam tanah Jawa beserta keragaman hayati, kekayaan flora dan fauna, serta perpaduan seni budaya barat dan timur. Kaca patri kedua bercerita tentang Semarang dan Batavia masa itu. Kaca patri ketiga menggambarkan Batavia dan Semarang sebagai pusat aktivitas maritim. Kaca patri keempat melukiskan roda terbang serta sosok Dewi Fortuna, keberuntungan, dan Dewi Venus, cinta. Selain itu, ada karya-karya seniman lainnya. Bidang lengkung di atas balkon dihiasi ornamen tembikar karya H. Koopman. Kubah kecil di puncak kedua buah menara air dilapisi tembaga, sedangkan puncak menara dihiasi hiasan perunggu rancangan perupa LZ. Menurut dosen arsitektur Abdul Malik dalam aspek tropis pada bangunan kolonial Lawang Sewu Semarang di jurnal jurusan arsitektur Undip, Lawang Sewu merupakan satu di antara sedikit bangunan yang mempunyai perpaduan pengaruh luar, Indische, dengan keunikan lokal yang kental. Tanggap terhadap iklim maupun lingkungan sekitar, catatnya. Dari tampilan bangunannya, Lawang Sewu menganut gaya Romanesque Revival. Ciri yang dominan yaitu memiliki elemen-elemen arsitektural yang berbentuk lengkung sederhana. Penyelesaian bangunan sudut dengan adanya dua fasad serta penggunaan menara sedikit banyak diilhami oleh bentuk bangunan sudut kota-kota Eropa zaman abad pertengahan yang masih berkembang sampai saat ini, jelasnya. Keseluruhan gedung ini merupakan karya yang sangat indah sehingga dijuluki Mutiara dari Semarang. Perubahan fungsi terjadi pada masa pendudukan Jepang. Gedung ini diambil alih dan digunakan sebagai kantor Ryuku Sokyoku, Jawatan Transportasi Jepang. Kata Dwi Andono Murti dalam makalah non-seminar berjudul Alih Fungsi Bangunan Lawang Sewu pada Masa Pendudukan Jepang di Semarang, ruang bawah tanah yang semula digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan air untuk sistem pendingin ruangan diubah menjadi penjara bawah tanah bagi tahanan Kenpetai, polisi militer Jepang. Lalu bagian belakang gedung, di mana terdapat sebuah lubang pembuangan, diubah menjadi penghubung ruang bawah tanah dengan halaman belakang. Oleh Jepang, lubang ini digunakan untuk membuang jenazah tahanan yang tewas dalam penjara. Maka, tak heran kalau kesan angker menyertai bangunan ini. Kini,
Lawang Sewu dikelola PT Kereta Api Indonesia dan difungsikan sebagai Museum Perkeretaapian Indonesia. Gedung ini juga bisa disewa untuk berbagai kegiatan. Cagar budaya ini merupakan salah satu landmark Kota Semarang yang menarik untuk dikunjungi. Dengan demikian, Lawang Sewu bukan hanya menjadi sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang perkeretaapian Indonesia dan Kota Semarang itu sendiri. Dengan keunikan arsitektur, kekayaan sejarah, dan aura mistisnya, Lawang Sewu tetap menjadi salah satu landmark yang menawan di Kota Semarang. Sebagai Museum Perkeretaapian Indonesia, Lawang Sewu terus menginspirasi dan mengedukasi generasi masa kini tentang pentingnya melestarikan warisan budaya dan sejarah.